menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawa ku lebih dekat pada terang-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari mimbar ini saya menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah tergabung dalam online service Grace of Christ Community Church. Hari ini pasti kita diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Sebabnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur, serta minyak zaitun. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami bersyukur telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, berkatilah Pastor Joshua Tumakaka untuk menyampaikan kabar baik. Berikanlah kekuatan, kesehatan yang sempurna, dan kami percaya firman-Mu berkuasa penuh kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah. Siapapun hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan. Berilah kekuatan bagi mereka Tuhan, dan kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Dengan sukacita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersyukur karena kita telah menerima segala yang baik dari Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita bangkit diri. Kita mau bersama-sama bersukacita naikkan pujian kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, yaitu pemerintahan Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa,
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Karena iblis dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan. Amin. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Dengan bahagia boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kita telah menerima penebusan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, saudara boleh kembali duduk, nikmati hadirat Tuhan dan boleh bersyukur padanya. Karena hari-hari yang telah kita lalui, semua karena pertolongannya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala berkat-Mu Tuhan, yang telah berkelimpahan, yang kami telah terima. Dan hari ini kami datang sebagai wujud syukur kami. Kami mau menyembah Tuhan Yesus Kristus di dalam kebenaran-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns.
Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you, Lord? Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah.
menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang menyediakan setiap keperluan dan kebutuhan kami. Tubuhmu dan darahmu adalah setiap keperluan dalam kehidupan kami, karena makanan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Dan kami bersyukur karena kekudusan-Mu kami menjadi kudus. Karena kebenaran-Mu kami menjadi benar, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Karena kami tahu, diberkati orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk semua kemurahan-Nya, untuk semua kebaikan-Nya. Dalam Yesus Kristus kita tidak pernah terhilang. Sebab tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut setiap kita dari tangannya Tuhan, dari tangannya Bapa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Tengadahkan wajah-Mu dan pandang wajah Yesus. Holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sama-sama angkat tangan kita bersyukur. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, Yesus penebusku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah Yesus penebusku. Kudus,
surga bumi menyembah, surga bumi menyembah Yesus penebusku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah menderita, mati, dan dikubur. Dan kami telah merayakan kebangkitannya, dan kami bersyukur semua karena anugerah-Mu. Kami telah menjadi percaya. Biarlah hari ini semua yang bersama-sama di dalam fellowship online ini menerima berkat-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang berkuasa memberkati dan menggenapi firman-Mu. Agar yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, yang bimbang, yang ragu diteguhkan, yang lemah menerima kekuatan yang baru, dan kami semua diberkati karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam terang, di dalam kebenaran dan kasih-Mu berfirmanlah Bapa, ya Roh Kudus urapi setiap kata, kalimat lidah bibirku untuk memberkati umat-Mu, memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya. Yang pertama senyum dulu yang lebar, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hari yang berbahagia, kita bisa kembali bersama-sama menerima anugerahnya, menerima kasih karunia-Nya. Dan percayalah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang sia-sia. Bahkan yang sakit semuanya disembuhkan, dan kita menerima anugerah, kekuatan, penghiburan, bahkan pemulihan serta berkat. Kita mempunyai judul, bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena setiap orang percaya menerima hak dan menerima penyediaan serta fasilitas dari Bapa di surga untuk hidup di bumi, diberkati seperti di surga dan dikuduskan, dibenarkan untuk menikmati kasih-Nya sampai Tuhan Yesus datang. Akan ada kesusahan, akan ada silih berganti keadaan yang berubah-ubah, tapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan kita dikuduskan untuk bekerja bagi kerajaan-Nya, bekerja bagi kemuliaan-Nya. Bukan untuk stres, bukan untuk depresi, tapi untuk diberkati di dalam Dia. Dan di dalam Dia artinya mempunyai tujuan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan atas kehendak kita sendiri, tetapi kehendak-Nya yang digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau memahami apa yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama kita akan membaca dari Roma pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman-Nya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Bapa yang kepadanya ia percaya, yaitu Bapa yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Bapa ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Bapa. Dengan penuh keyakinan bahwa Bapa berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Bapa memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Jadi kita akan baca bersama-sama ayat 25, dikatakan yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu Yesus, bersama-sama katakan Yesus. Ya, Yesus. Subjeknya adalah Yesus. Kita menerima kebenaran sebagai anugerah, diberikan anugerah menjadi benar. Karena Yesus diserahkan, mempunyai pemahaman di dalam bahasa asli seperti seseorang yang berkuasa menyerahkan kepada penguasa yang lain. Itu sebabnya di dalam penderitaan Yesus tidak melawan sama sekali. Dia seperti menyatakan dirinya tidak berdaya, makanya menggunakan kata diserahkan. Ada di bawah kekuasaan yang lain. Dan alasan untuk ini karena pelanggaran kita. Jadi Yesus dianugerahkan kepada kita karena kasih Bapa yang begitu besar. Kenapa Bapa mengasihi kita? Karena ada pelanggaran kita. Kita ada di dalam dosa. Dan sejak Adam, Tuhan memberikan kepada Adam fasilitas yang luar biasa. Karena Adam dosa, ada kutuk, ada penyakit, ada penderitaan. Sehingga mindset manusia secara natural, karena ada di dalam tubuh yang keturunan Adam berdosa, adalah bagaimana bisa survive dari penderitaan, dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kerja keras. Tetapi akar daripada semua ini adalah karena dosa. Itu sebabnya bagi Bapa, semua yang menjadi masalah kita bukan masalah. Bagi Bapa yang masalah adalah dosa harus diselesaikan. Itu sebabnya karena kasih Yesus dikorbankan supaya dosa ini selesai. Dan karena pelanggaran kita, Yesus diserahkan kepada penguasa yang lain untuk disiksa, dihajar, dihabisin, disalib. Tujuannya supaya semua yang harusnya kita tanggung, ditanggung oleh Yesus, menjadi satu bukti yang nyata bahwa benar-benar apa yang harusnya kita tanggung sudah selesai semuanya. Katakan amin untuk hal itu. Itu sebabnya Ibrani pada pasal 12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Jadi Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Haleluya untuk hal itu. Di dalam teks King James, Ibrani 12 ayat 2 menggunakan kata the author. Dia pencipta, dia pengarang asli, bisa diperlihatkan King James. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dia yang memulai, dia yang menulis pertama sekali dalam hidup kita iman itu, firman itu. Sehingga bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Banyak orang sekarang masih lemah, lesu, berduka, dalam keadaan sakit, penyakit menguasai dia. Kita bisa mengalami tubuh yang sakit, tapi penyakit tidak boleh berkuasa atas kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan pandangnya kepada Yesus. Karena Yesus yang sudah tanggung. Kalau kita memandang kepada dunia, kita dapat news. Dan news semakin besar penderitaan, semakin besar kekacauan, semakin besar ancaman, semakin seru beritanya. Kalau kita mendengar hal itu, di otak kita keluar tuh yang namanya kortisol, yang menyebabkan tubuh kita menjadi lemah. Kalau kita memandang kepada sesama, sesama tidak akan melihat kepada kita seperti keadaan kita yang kita butuhkan. Dia melihat kita seperti apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka melihat kita di dalam kekecewaan bagi mereka, mereka tidak akan memberikan data yang baik buat kita.
Tetapi kalau kita melihat Yesus, kita bisa melihat semua yang buruk bagi kita ditanggungnya. Hanya Yesus yang membuat kita beriman. Karena orang benar hidup dari iman. Karena Yesus menaruh iman, sehingga dia bisa menuntun kita kepada iman, dan kita sampai kepada akhir daripada iman itu. Yaitu kita akan bersama Yesus Kristus. Dan bersama Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan utama. Kita ada di masa terakhir dari kehidupan manusia di dalam anugerah. Karena sesudah masa anugerah ini akan ada masa kesusahan. Tetapi di ujung masa anugerah ini Tuhan Yesus akan datang mengangkat kita semua. Katakan amin untuk hal itu. Kita boleh tepuk tanganmu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ujung daripada pengharapan kita, dia datang mengangkat kita. Itu sebabnya dia mau kita hidup sekarang dengan memandang kepada dia yang berkuasa memelihara hidup kita. Dengan demikian kita tidak bimbang, tidak ragu, kita bisa percaya secara praktis begini. Secara praktis begini, orang mengajarkan bagaimana harus meditasi, orang mengajarkan bagaimana berkata positif, orang mengajarkan bagaimana kita bisa ada di lingkungan yang positif. Tapi Yesus mau kita hidup memandang kepada dia dalam konteks apapun news yang kita dengar, apapun keadaan yang kita lihat, apapun keadaan kehidupan kita. Tapi apa yang kita lihat semua adalah hal yang indah, yang baik, yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya banyak orang hidup bangun pagi tidak memahami satu hari ini apa yang akan dia tuju. Satu hari ini apa yang akan dia capai. Tidak semua orang mempunyai hal itu. Dalam bahasa yang sederhana, banyak orang bangun pagi hidup sesuai setting hidupnya. Ke kantor, kerja, pulang, nanti ada apa, diselesaikan. Tetapi Yesus mau kita hidup setiap pagi mempunyai tujuan di dalam Yesus. Kita punya another setting yang berbeda. Dan di dalam kehidupan kita mencapai apa yang kita mau capai di hari itu di dalam Yesus Kristus. Katakan amin untuk itu. Sehingga bagi kita setiap hari kita hidup seperti melakukan perjalanan untuk memperoleh kemenangan. Itu sebabnya dia mau kita memandang kepada dia. Karena di dalam dia hanya ada kemenangan. Kemenangan atas penyakit, kemenangan atas kelemahan, kemenangan atas semua yang jahat, yang berusaha menjarah kita. Kita bukan bangun pagi terus mengikuti apa yang sudah disetting dalam hidup kita. Harus kerja, harus ini, harus ini. Sehingga kita tunduk kepada sebuah tatanan dan aturan yang menguasai hidup kita. Tidak. Yesus mau kita bangun pagi dan menjadi pemenang. Dan melihat apa yang Tuhan sediakan di hari ini. Dan kita mengucapkan pagi-pagi sekali. Makanya berbahagialah jika beberapa saudara atau yang bersama-sama di komunitas Kasih Karunia Kristus ini membaca Grace Prayer. Karena Grace Prayer itu kalau kita baca setiap pagi, itu yang keluar dari enzim dan hormon yang keluar dari otak kita semua yang bagus-bagus. Yang memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita memandang kepada Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, aku hanya ingin memandang kepada Yesus Kristus. Amin. Karena apapun keadaanmu, ketika kita memandang Yesus, dia memandang kita dengan kasih-Nya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Mari yang kedua kita lihat di dalam Ibrani Roma pasal 4 yang tadi kita baca, ayatnya yang ke-16. Demikian firman-Nya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Dikatakan Abraham adalah bapa kita semua. Di dalam teks Indonesia dikatakan karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku. Katakan bersama-sama saya. Sehingga janji itu berlaku. Ya, sehingga janji itu berlaku. Berlaku bagi siapa? Yang percaya. Nah, King James menerjemahkan teks asli Bebaios tulisannya dengan bahasa yang lebih keren. Kita lihat tulisan King James.
Menggunakan kata apa? Therefore it is of faith that it might be by grace to the end, supaya ujungnya akhirnya the promise might be sure. Sure, katakan bersama-sama, pasti. Ya pasti, puji Tuhan. Jadi kita memandang kepada Yesus seperti Abraham memandang kepada janji Bapa, dan janji Bapa itu digenapi di dalam Yesus supaya pasti, benar-benar pasti. Saya berdiri di satu ruangan di basement salah satu gedung, yang mana dulu tempat ini tidak terpakai, sebagian dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang lain, dan tempat yang tidak terpakai itu hanya ada tumpukan-tumpukan barang tidak terpakai dan ditutup oleh seng. Dan suatu hari saya bersama istri masuk ke ruangan ini, gelap gulita. Di tempat ini saya menerima tubuh dan darah Yesus bersama istri saya. Saya berdoa begini bunyinya, jika engkau memberikan tubuhmu dan darahmu bagiku, yang lebih berharga dari semua yang dapat dicapai dan dimiliki di dunia ini, aku minta Tuhan, ruangan ini menjadi tempat aku beribadah. Dan Tuhan mengatur dengan indah semua, nggak tahu bagaimana, yang berada di tempat ini, akhirnya memberikan tempat ini menjadi tempat di mana kita berada, di mana kita sekarang siaran ini. Saya rindu sekali kita memahami bahwa janji itu pasti, bukan abal-abal, pasti. Itu sebabnya tidak semua orang memahami kepastian ini sebagai suatu kepastian yang real. Tuhan sanggup menyediakan segala berkat dengan cara Tuhan, dengan berbagai sarana sebagai fasilitas. Kalau kita baca tulisan Petrus menulis tentang tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Makanya iblis menjarah jiwa-jiwa. Tugas kita di dalam Kristus menyelamatkan jiwa bukan tubuh. Semua ini fasilitas, mic, kacamata, jam, jas, baju, mobil, teknologi, itu semua fasilitas. Tapi yang Tuhan mau kita selamat jiwanya. Jiwanya tidak dapat digoyahkan, bahwa Bapa berjanji di dalam Kristus bahwa kita diselamatkan. Itu sebabnya kerinduan Tuhan Yesus, kita tidak ada yang binasa, katakan amin untuk itu. Tetapi kita tidak mau menolak kenyataan bahwa hidup di dunia urusannya ya bagaimana nggak miskin, nggak bangkrut, sukses, berhasil. Tetapi hidup kita tidak bisa disusutkan hanya untuk hal yang jasmani. Hidup kita adalah kehidupan di dalam Kristus yang kekal, yang luar biasa. Katakan haleluya, ayo kita tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, haleluya. Memang benar-benar begitu. Itu sebabnya kalau kau pernah baca di Lukas 16 kalau saya tidak salah, itu ada seseorang yang kaya raya pakai baju ungu, jubah ungu, gambaran imam di dalam aturan hukum Taurat. Dia ada di api yang sangat panas. Sementara Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dia bilang sama Abraham, tolong suruh Lazarus celupan tangannya. Kenapa? Karena dia kehausan. Makanya waktu Yesus disalib, Yesus berkata, aku haus, di tulisan kitab Yohanes. Untuk menunjukkan bahwa Yesus ada di api itu, aku haus. Kemudian dicucukkan anggur asam di bibirnya sedikit. Menggunakan hisop. Hisop itu pohon yang kecil sekali, hisop. Dan dicucukkan di bibirnya. Menunjukkan bibir ini, lidah ini yang tidak lebih besar dari tubuh kita, mempunyai kuasa yang lebih besar. Makanya kalau kita memandang kepada Yesus Kristus, kita disuruh bekerja bukan menggunakan otak depan kita yang canggih ini. Di otak depan kita ini ada otak frontal yang canggih, bisa mikir. Tapi di belakang kita ada otak yang lebih besar. Otak yang di belakang kita memang bodoh, dia nggak mikir. Tetapi di situ tersimpan data. Yang kalau data itu disusun secara teratur terus menerus, data itu menjadi bekerja otomatis. Dia lebih canggih dari yang di depan. Karena yang di depan kalau orang begitu lemah, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, dia bisa stres, bisa depresi. Yang di belakang nggak bisa. Dia otomatis, dia otomatis. Nah, iblis secara kecil-kecilan tetapi kontinu, lewat handphone, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Facebook, kecil-kecilan tapi kontinu, tanemin nih yang jelek-jelek nih di otak kita. Nah,
Yesus mau melalui kehidupan ini kita pertama-tama ngerti, percaya jiwanya. Tetapi bagaimana kita bisa terlatih di suatu hari dibangun siang tiba-tiba saya ngedrop tekanan darah saya ngedrop mungkin karena kecapean, saya kayak mau pingsan. Saya mau kayak pingsan dan benar-benar kayak mau pingsan gitu. Dan pada saat itu di otak saya udah nggak bisa mikir, tapi saya bisa dengan otomatis di ruang tengah di rumah ada darah Yesus, saya selalu langsung ambil darah Yesus, saya minum, Tuhan aku menerima kekuatan yang baru, Tuhan beri aku kekuatan yang baru. Saya seger lagi. Saya sesudah itu memang saya pergi ke dokter untuk periksa, tapi saya tidak ke dokter sebagai orang yang terkapar sakit. Saya rindu semua yang memahami kebenaran ini ngerti kenapa iblis harus jarah di otak belakang kita dengan konsisten. Katakan bersama saya, konsisten. Ya dengan konsisten dia tanam dari pagi sampai malam semua news, berita-berita yang buruk. Supaya kita percaya bahwa itu adalah keadaan bagi kita. Di dalam Yesus keadaan bagi kita adalah kenyataan bahwa semua keadaan yang buruk tidak akan punya hak untuk membatalkan janji Bapa. Itu sebabnya di dalam Kristus dikatakan pasti. Kita pasti menerimanya. Oke, tersenyumlah, bersukacitalah. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Roma pasal 4 ayat 18, 19, 20 akan dibacakan kembali. Demikian, perhatikan ayat ini indah sekali. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Bapa ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Bapa. Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan yang begitu dahsyat? Yesus bangkit itu dahsyat sekali, luar biasa. Tidak ada seorang pun manusia yang mati dan bangkit kecuali Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama banyak orang-orang yang mati dan bangkit, tetapi mereka mati dan bangkit untuk kembali hidup di dalam hidup yang bisa mati. Kalau Yesus mati dan bangkit ke dalam hidup yang kekal, tidak ada yang seperti dia. Itu sebabnya kita harus pahami kenapa di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, tapi juga melihat dengan sikap hati yang berbeda. Karena di dalam tubuh kita yang fana ini menjadi sensor untuk kita menerima data dari dunia, dari perkataan orang, dari news yang merubah semua cara hidup, cara berpikir kita. Tapi Tuhan mau, kenapa dikatakan Abraham walaupun dia tahu, dia udah tua, dia udah tahu. Artinya dia punya pengetahuan. Tapi terhadap janji dia tidak bimbang. Terhadap janji dia tidak bimbang. Dan tentunya yang disebut tahu ini tentang pengetahuan yang menentang firman. Bukan pengetahuan yang mendukung apa yang firman katakan untuk digenapi. Seperti saya menggunakan teknologi, menggunakan mic, menggunakan kamera, menggunakan wifi, tapi digunakan untuk menyatakan kasih Bapa. Supaya kita tidak menjadi seorang yang primitif kemudian menolak semua teknologi karena takut dosa, padahal sesungguhnya dosa terbesar adalah tidak percaya kepada janji Bapa di dalam Kristus. Jadi bagaimana kita bisa hidup? Percayakah kamu bahwa Dia sanggup memelihara hidupmu? Percayakah kamu bahwa doamu pasti dijawab? Percayakah kamu bahwa Abraham menerima janji umur 75, digenapi udah umur 100. Dari 75 ke 100 dia diganti namanya jadi Abraham. Bapak segala bangsa, Bapak segala bangsa. Mana anak lu? Nggak ada. Nggak punya anak. Salaman selalu kemana-mana, Bapak segala bangsa. Dan pada saat Ishak lahir dia udah tua. Itu tuh cucu, gue nggak pernah lihat lu lah punya anak, udah punya cucu. Enggak, ini anak gue.
Kenapa? Lahir anak yang pertama 100 tahun. Tapi kemudian sekarang kita menjadi keturunannya Abraham. Tuhan sanggup memberi fasilitas bagi kita karena kita percaya. Supaya apa yang dijanjikan dalam hidup kita genap. Katakan amin untuk hal itu. Bebaskan pikiran kita yang terikat sehingga kita menjadi terbatas. Dan bebaskan hati kita yang tertutup untuk percaya kepada firman-Nya. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang berubah cara berpikirnya, tapi kita juga menjadi orang yang berubah sikap hatinya. Karena kita percayakan kasih-Nya, kita akan bisa mengasihi orang. Kita bisa sabar kepada banyak orang. Dan memang itu tidak mudah. Abraham perlu sampai 100 tahun. Artinya seumur hidupnya dia. Nah, biarlah hari ini kebenaran ini tertanam. Iblis ingin tanam di otak belakang kita secara konsisten. Apabila kamu ataupun kita semua benar-benar serius tentang hal ini, tentang kehidupan kita, bagaimana kita bangun setiap hari sebagai seorang yang akan memenangkan semua yang tersedia bagi kita di satu hari itu, ya kita nggak bisa sembarangan hidup. Kita harus mulainya dengan serius. Supaya setiap hari kita benar-benar siap untuk menerima kemenangan. Apapun yang terjadi, kita udah punya satu setting di pikiran kita, di hati kita, di perilaku kita, bahwa kita akan menjadi pemenang. Jadi nggak ada suatu hari, dalam suatu hari kemudian kaget-kaget, wah ada apa nih? Nggak bisa begitu. Walaupun ada apa-apa, ada suatu otomatik yang kerja di dalam otak kita, kehidupan kita untuk mengatakan, Tuhan aku percaya. Tuhan Engkau tolong aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan beri aku kekuatan. Ada amin untuk hal itu. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang terakhir, kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat 11 sampai ayat 12-nya sekarang. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi kita ini punya kehidupan yang bukan milik kita sebenarnya. Dan kehidupan itu adalah milik Yesus. Tapi Yesus nggak pernah ungkit-ungkit, nggak pernah tagih. Dia hanya menuntun, memimpin, membimbing kita selalu di dalam anugerahnya karena Roh Kudus. Itu sebabnya Efesus pada pasal 2 menggunakan kata yang keren banget kalau menurut saya. Efesus pasal 2 ayat 10. Menggunakan kata begini, kita ini buatannya Bapa, karena kita ini buatan Bapa, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Bapa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini bukan made in China atau made in USA, kita made in God Himself. Keren banget. Keren banget emang. Luar biasa. Dengan bahasa yang lain, apakah kamu seorang bos besar, saudara seorang bos besar, punya pangkat luar biasa, ataukah kamu punya pangkat yang kecil, kerjaan yang sederhana, atau seperti saya seperti ini, tetapi di dalam diri kamu ada seorang pemenang. Katakan amin untuk itu. Seorang pemenang. Kita akan mengalami banyak hal, tantangan, kesusahan, tapi kita menghadapinya sebagai seorang pemenang. Bukan seorang nanti gimana, bukan seorang bingung, bukan seorang linglung, seorang pemenang. Karena di dalam kita ada Kristus. Dia membangkitkan semua yang ada di dalam kehidupan natural kita become life, hidup. Seperti kalau saya memberitakan tuh saya selalu gitu. Karena ada kehidupan di dalamnya. Kalau Paulus mengatakannya menggunakan bahasa Inggris stir up, kipas, flame, supaya apinya itu dikipas kayak sate gitu, nyala terus. Karunia yang ada padamu biarin nyala. Bedanya seorang yang menciptakan lampu bohlam, menciptakan banyak hal-hal yang canggih dengan kita orang-orang yang biasa, sebenarnya bukan karena mereka lebih pintar, tapi mereka lebih tekun dan mereka lebih konsisten. Bahkan mereka sering mengurung diri, kerjain puluhan percobaan sampai ribuan percobaan, dan kemudian orang katakan jenius. Kita orang biasa tidak tekun, tidak konsisten. Itu sebabnya marilah kita sekarang memahami
Tuhan panggil kita untuk masuk ke dalam suatu kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan. Bilang amin untuk itu. Kalau mau baca di Yudas 1 ayat 24, Yudas hamba Kristus, Yudas yang kudus, Yudas 1 ayat 24 demikian firman-Nya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Katakan bersama-sama, penuh kegembiraan. Ya, Yudas itu sebelum masuk kitab Wahyu. Jadi Tuhan mau di akhir zaman ini kita bergembira. Bukan sukses tapi lonely di rumah. Bukan berhasil punya ini punya itu tapi nggak punya orang yang dia kasihi. Bukan kemudian sepertinya berhasil dalam banyak kegiatan sosial di luar, tapi di dalam rumah kehilangan semua hubungan. Bukan seperti itu. Karena yang Tuhan rubah bukan hanya pola pikir kita, tapi hati kita yang mau dia rubahkan. Dan di dalam konteks ini memang diberi contoh Abraham yang butuh seumur hidupnya. Jadi perjuangan kita di dalam hidup adalah untuk tetap percaya sampai kita menerima finish apa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita imani. Sehingga kita menjadi orang yang mempunyai tujuan yang jelas di dalam hidup. Dan kita mau berfokus di situ. Kita mau menghilangkan hal-hal yang menyita waktu kita untuk menjadi sia-sia. Karena Tuhan mau kita menjadi baik, berbuat baik. Karena hanya di dalam kehidupan kita yang percaya Kristus hadir. Dan saya percaya kerinduan Tuhan Yesus bukan memberi mimpi kepada banyak orang. Supaya orang yang gak percaya jadi dikasih mimpi. Tapi tujuan Tuhan Yesus supaya melalui kita yang percaya banyak orang yang tidak mengenal Dia, mengenal kasih-Nya. Itu sebabnya Dia katakan Dia mempersiapkan perbuatan yang baik. Imani semua yang baik sudah ada di dalam kita. Mari kita beriman. Marilah kita selalu memandang kepada Yesus. Marilah kita percaya kepada janjinya dan tanamkan di loh batin kita, di belakang otak kita ini. Tanamkan. Marilah kita bangun pagi dengan percaya. Aku percaya hari ini aku diberkati. Aku percaya hari ini keluargaku dipulihkan. Aku percaya semua yang menjadi masalahku selesai. Tanamkan bahwa tubuh dan darah Yesus benar-benar makanan dan minuman seperti yang Yesus katakan. Kita tidak menolak obat, tidak menolak dokter dan semua fasilitas teknologi pengetahuan. Tapi kita mau mengakui bahwa lebih dari semuanya Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi kita yang berasal dari dirinya sendiri. Marilah kita percaya, kita dipanggil untuk berbuat baik, menjadi baik, menyatakan kasih Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan untuk hidup bagi kekayaan diri sendiri, kemuliaan diri sendiri, kemudian sia-sia. Karena akhirnya tidak ada apapun. Saya mengatakan ini dengan senyum karena saya tidak bertujuan menghakimi dan mendakwa. Saya bertujuan untuk menyatakan panggilan Tuhan buat kita. Marilah kita hidup di dalam kecanggihan yang Tuhan berikan buat kita. Yang tidak dipengaruhi zaman, tidak dipengaruhi news, tidak dipengaruhi apapun. Karena orang hanya bisa bekerja di dalam wilayah kekuasaannya. Tetapi setiap orang bekerja di dalam wilayah kekuasaannya tanpa Kristus akan menemukan bahwa di dalam satu titik di dalam wilayah kekuasaannya dia melihat dia tidak berkuasa. Itu sebabnya dia ingin memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Dan sampai pada kekuasaan yang lebih besar dia akan melihat bahwa dia tidak berkuasa. Dengan bahasa yang lain sehari-hari, urusan yang ini belum beres sudah ada urusan ini. Urusan ini belum beres sudah ada ini. Ini belum beres. Kenapa? Karena memang manusia failure, gagal, kalah. Tapi roh di dalam kita adalah roh pemenang. Roh yang memandang kepada Yesus. Roh yang percaya di belakang otak sadar ini. Walaupun kayaknya kuno. Ngomongin Yesus mati salib bangkit naik ke surga. Kayaknya kuno. Oh enggak. Di dalam banyak hal yang susah. Yang berhubungan dengan apapun. Ketika rohnya bekerja. Yang tidak ada kata Abraham. Bisa menjadi ada. Karena dia percaya kepada firman Tuhan Yesus Kristus. Firman Bapa. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat, rest, lihat kepada janjinya, lihat kepada Yesus. Tanamkan hal-hal yang baik, pagi-pagi sekali. Tanamkan hal-hal yang merupakan janji yang memberikan kemenangan. Dan keluarlah untuk melakukan hal-hal yang baik, every day, setiap hari. Karena di dalam perjalanan hidup dimulai hari demi hari.
Inilah caranya kita memperoleh kemenangan di dalam Kristus dan kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Boleh angkat tangannya, pegang jantungnya, katakan, Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih karena Yesus yang telah menderita di salib, mati, dikuburkan dan bangkit naik ke sorga. Adalah Yesus yang memberikan kepadaku anugerah kebenaran. Aku telah menjadi orang benar, bukan lagi orang berdosa. Dan inilah kehidupanku di dalam kebenaran-Mu, untuk selalu memandang kepada Yesus Kristus, untuk percaya kepada firman-Mu, dan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Bapa. Di dalam Yesus Kristus, mulai dari keluargaku, diriku sendiri, bagi sesama, orang tua, di dalam pekerjaan dan karir, bagi bangsa dan bagi banyak orang. Ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam kehidupanku secara sempurna, dan aku telah menjadi percaya. Haleluya, bersama-sama dengan sukacita katakan amin. Mari bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semuanya diberkati, amin. Bersukacitalah, kita angkat roti saja. Apabila di tangan saudara ada roti, kita angkat, kita mengenang kasih Tuhan Yesus. Dia yang telah mati, menderita, ganti kita semua. Dan Dia yang telah bangkit, kita telah menjadi orang-orang yang dibenarkan dan bersyukur untuk anugerahnya. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah disembuhkan. Kita bersyukur oleh persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah menjadi kudus, kita telah menerima anugerah kebenaran. Bahkan oleh kuasa Roh Kudus diberkati, bebas dari segala kutuk. Hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, kami berterima kasih. Kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama. Bapa, aku berterima kasih. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami bersyukur, kami memahami bagaimana kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Engkau yang telah mati dan bangkit menjadi pembela bagi kami. Biarlah kami percaya, hanya di dalam Kristus Yesus kami memperoleh damai sejahtera. Hanya percaya kepada firman-Mu kami memperoleh keselamatan. Dan hanya karena Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam kami dapat hidup bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih oleh darah-Mu yang ditumpahkan, kami menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ada minyak zaitun. Dan minyak ini dikuduskan dengan iman. Dimanapun minyak ini dicurahkan atau ditaruh, di situ ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat, dan kita semua menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Dan dengan menerima minyak ini kita mengingat bahwa kita adalah kebenaran Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Juga kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengingat kasih-Nya yang begitu besar, juga menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saya percaya saudara diberikan kemurahan untuk memberikan persembahan.
Sebab ada tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapak Ibu yang selamat memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Kami akan membawa persembahan sebagai ucapan syukur. Dan kami telah diberkati oleh firman Tuhan, dan kami telah dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu telah memerdekakan kami. Tibalah saatnya kami untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Biarlah senantiasa Tuhan memberikan kemurahan hati kepada anak-anak-Mu untuk mendukung pelayanan di dalam Grace of Christ Community Church. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur untuk mendukung pelayanan pekerjaan Bapa di muka bumi. Sebelum kita menerima berkat, mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Dan kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu.
Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita secara sempurna, dan memberikan kepada kita damai sejahtera sukacita sampai Tuhan Yesus Kristus Yeshua Masih datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya.